Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Ilham Nofriansyah dari 12 IPA 3 akan melaksanakan ujian praktik percobaan tentang indikator asam basa menggunakan bahan-bahan alami. Nah, ini tujuannya yang pertama itu mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alami. Yang kedua itu mengetahui sifat asam basa daripada suatu zat dengan indikator alami. Yang ketiga itu mencari bahan indikator alami yang baru selain yang kunyit dan bunga-bunga infil. Nah, habis itu dasar teori. Asam basa adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion H+ yang memiliki pH kecil dari 7. Contohnya itu cuka. Sifat-sifat asam basa yaitu rasanya masam, lalu menyengat jika terkena kulit. Yang ketiga itu bersifat korosif pada kebanyakan logam. Lalu basa. Basa itu adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion ion OH- yang punya pH lebih dari 7. Contohnya itu air sabun. Sifatnya itu pahit, lalu licin jika kena kulit, lalu bersifat kaustik. Nah, yang pertama ini ada bahan-bahannya. Pertama ini ada ekstra terong, kedua ada ekstra kunyit, yang ketiga ada ekstrak wortel sebagai indikator alaminya. Nah, ini ada air basah, yaitu air sabun, lalu air cuka, dan air putih biasa atau air netral. Nah, yang pertama kita menggunakan air ekstrak kunyit. Air ekstrak kunyit kita akan tuangkan ke larutan basah, asam, dan juga larutan netral. Dan melihat di mana indikator. Ya, ini ketika dicampur air kunyit, ketika dicampur dengan air basahnya, larutan basah berubah menjadi agak kemerahan atau lebih gelap. Ketika dicampur dengan larutan asam menjadi lebih terang atau lebih kuning, dan ketika ditaruh di larutan netral dengan pH yang netral menjadi seperti semula sebelum dituangkan. Nah, yang kedua kita menggunakan larutan wortel yang akan dimasukkan ke basah, asam, dan juga larutan netral. Pertama kita masukkan ke basah dulu. Nah, setelah kita dituangkan ke berbagai macam jenis larutan tadi, larutan campuran wortel tadi, ekstrak wortel di basah itu tetap menjadi orange, di asam tetap menjadi orange, dan netral tetap seperti orange seperti awalnya. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan larutan ekstrak dari terong ungu, akan dimasukkan ke basah, asam, dan juga netral. Nah, setelah larutan terong ungunya kita
tuangkan ke dalam larutan basa, larutan asam, dan juga larutan netral. Warna di larutan basa itu sama seperti warna awal. Di larutan asam juga sama seperti larutan awal. Ini seperti warna larutan awal, dan di larutan netral itu warnanya juga sama seperti warna larutan pada awal sebelum dituangkan. Nah, ini untuk mengetes B29 atau cairan deterjen basah dengan larutan kunyit. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya. Di larutan basah berubah menjadi merah atau coklatan di sini. Nah, kali ini kita mengetes deterjennya menggunakan ekstrak terong ungu. Nah, bisa dilihat sama kurang lebih seperti dari larutan awalnya sebelum dicampurkan. Nah, kali ini kita akan mengetes larutan deterjen tadi menggunakan ekstrak wortel. Ya, hasilnya kurang lebih sama seperti sebelum dimasukkan ekstrak wortel. Jadi seperti ini. Jadi seperti warna awal. Nah, ini analisis datanya, yaitu kunyit saat dimasukkan ke basa berubah menjadi warna merah atau kecoklatan. Lalu saat dimasukkan ke dalam larutan asam menjadi warna kuning cerah. Lalu jika dimasukkan ke netral, ke larutan netral, warnanya seperti awal. Yang kedua, ekstrak wortel. Saat ekstrak wortel dimasukkan ke basa, warnanya sama. Saat dimasukkan ke dalam larutan asam, warnanya juga sama seperti awal. Dan saat dimasukkan ke dalam larutan netral, warnanya juga sama seperti awal. Dan yang ketiga itu terong. Saat dimasukkan ke dalam basa, itu warnanya sama seperti awal. Saat dimasukkan ke dalam larutan asam, warnanya juga sama seperti awal. Dan juga saat dimasukkan ke dalam larutan netral, warnanya juga sama seperti awal. Nah, data juga untuk pengetesan yang B29 itu, yang deterjen itu saat dimasukkan kunyit, warnanya menjadi merah atau agak coklatan sedikit atau kuning gelap. Saat dimasukkan wortel, warnanya sama seperti awal, dan saat dimasukkan terong, warnanya juga sama seperti awal. Nah, setelah percobaan tadi dapat ditarik itu ada 4 kesimpulan. Yang pertama itu cuka, yaitu adalah asam, karena jika ditetesi kunyit air atau ekstrak kunyit berubah warna menjadi kuning muda. Dan juga sabun atau air sabun merupakan larutan basa, karena saat ditetesi larutan kunyit berubah warna menjadi merah kehitaman dan atau coklat. Yang ketiga itu indikator alami dapat didapat dengan cara mengekstrak dari tanaman-tanamannya seperti ekstrak kunyit. Yang terakhir itu terong dan wortel tak dapat menjadi indikator asam basa, dan juga hanya beberapa tanaman yang dapat dijadikan sebagai indikator asam basa. Kesimpulan tambahan, saat saya menggunakan deterjen baju kunyit, saat dimasukkan ke dalam kunyit, deterjen bajunya itu berubah warna menjadi merah atau kecoklatan. Saat dimasukkan ke dalam wortel atau ekstrak wortel berwarna sama seperti awalnya, dan saat dimasukkan ke dalam terong sama seperti awalnya. Sekian dari saya, terima kasih.